saya Fikri Ardiansyah Simbolon. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan apa sih itu suku Batak. Suku Batak adalah salah satu dari ratusan suku yang terdapat di Indonesia. Suku Batak terdapat di wilayah Sumatera Utara. Menurut legenda yang dipercayai sebagian masyarakat Batak bahwa suku Batak berasal dari Pusuk Buhit di daerah Cianjur Mula-Mula, sebelah barat Pangururan di pinggiran Danau Toba. Kalau versi ahli sejarah Batak mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand, menyeberang ke Sumatera melalui semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai ke Cianjur Mula-Mula dan menetap di sana. Sedangkan dari prasasti yang ditemukan di Portibi yang berusia 1028 yang dibaca oleh Profesor Nilakantisari menjelaskan bahwa pada tahun 1024 kerajaan Kola dari India menyerang Sriwijaya dan menguasai daerah Barus. Berikut adalah gambar dari prasasti Sitopayan, Batugana, dan Portibi. Makna dan simbol dalam kebudayaan Batak. Pergaulan masyarakat suku Batak selalu dilatar belakangi oleh filosofi. Leluhur masyarakat suku Batak meyakini cicak yang disebut dengan Burapasti sebagai simbol kebijaksanaan dan kekayaan bagi generasi. 1. Simbol cicak pada ukiran rumah adat. Munculnya filosofi tersebut bermula dari pengamatan leluhur masyarakat suku Batak terhadap pola hidup cicak yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Leluhur masyarakat suku Batak berharap generasi penerusnya harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun ia berada. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat suku Batak banyak yang merantau ke daerah lain. Maka di daerah perantauan tersebut, suku Batak harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat setempat. 2. Simbol 3 warna Batak. Pada masyarakat tradisi Batak Toba, ketiga warna ini merupakan representasi dari Dewa Tanah Tolu. Dalam keyakinan Batak Toba, kepada Dewa Tanah Tolu inilah masa depan bumi dan kehidupannya diserahkan oleh Mula Jadi Nabolo. Dalam buku Ugamu Malim, ketiga dewa ini dijelaskan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Batara Guru berperan sebagai peretak dasar hukum bagi manusia, sehingga fungsinya adalah sebagai hakim agung. Dan Batara Guru disimbolkan dengan warna hitam. Sori Sahaliapan dalam spiritual Batak Toba hadir sebagai sosok yang bertugas menegur orang-orang yang bersalah. Tugas terpentingnya adalah mengajak manusia bertobat. Karenanya, dewa tersebut disimbolkan dengan warna putih. Terakhir adalah Bala Bulan. Bala Bulan bertugas menjaga dan memelihara kehidupan. Itu sebabnya Bala Bulan memiliki kekuatan yang dapat membangun atau menghancurkan kehidupan manusia. Bahkan Bala Bulan juga mempunyai wewenang untuk menghukum manusia. Setelah mendapat hukum itu, diharapkan manusia bertobat. Berikut adalah gambar dari simbol-simbol tersebut. Budaya Batak sebelum dan sesudah zaman penjajahan. Sebelum penjajahan. Sebelum penjajahan, suku Batak menganut kepercayaan Malim. Malim adalah agama asli tanah Batak. Para pengikut agama ini disebut Parugamo Malim. Bagi Malim, tanah Batak adalah tanah suci. Kawasan ini melingkupi daerah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir yang menyimpan nilai magis dan ajarannya. Penyampaian ajaran agama Malim semula lebih kerap dilakukan secara lisan dalam bentuk turi-turian atau dongeng. B. Sesudah penjajahan. Sejarah masuknya agama Kristen ke tanah Batak.
Agama Kristen datang melalui misionaris dari Eropa yang dibawa oleh Richard Burton, Nathaniel Ward, dan Evans. Setibanya mereka di Bengkulu pada tahun 1820, Burton ditempatkan di Sibolga, Evans di Padang, sedangkan Ward di Bengkulu. Namun setelah 4 tahun menginjil di sana, mereka bertiga mengalih penginjilan ke arah Tanah Batak, karena diketahui daerah tersebut sebagian besar penduduknya masih belum memiliki agama. Pada 1924 di Sibolga, mereka mulai penginjilan dengan sasaran utama daerah Danau Toba. Pada tanggal 4 Mei 1824, mereka disambut ramah oleh Raja Silindung. Pada tahun 1834, dua misionaris dari Amerika Serikat bernama Samuel Muson dan Henry Liaman diutus untuk penyebaran Injil di Tanah Batak. Mereka memasuki Sibolga lalu kemudian ke Rura Silindung. Namun mereka berdua dibunuh oleh sekelompok orang Batak karena ketakutan dan kemarahan orang Batak terhadap bahaya yang mengancam kebebasan mereka. Holland mengirim Van Asselt untuk bekerja sebagai penginjil Sumatera. Dia tiba di Padang pada bulan Desember 1856. Gubernur Sumatera Barat memperkerjakannya sebagai pengawas produksi perkebunan kopi milik pemerintahan Belanda di Angkola sekaligus untuk misi penginjilan. Setibanya di Sipirok, dia menunaikan tugas penginjilan. Inilah usaha pertama kali yang berhasil dilakukan di Tanah Batak. Selama rentang 4 tahun, para misionaris dari Belanda berdatangan mengikuti jejak Van Asselt. Pada 7 Oktober 1861, Van Asselt berkumpul bersama misionaris dari Belanda di rumah Bunda Nalolot Nasution di Parasuak, Sipirok untuk menyambut kedatangan misionaris Jerman dan merencanakan penginjilan di Tanah Batak. Mereka adalah Klamer. Sejak itulah berkesinambungan penginjilan di Tanah Batak yang beralih dari misionaris Belanda ke misionaris Jerman. Tanggal itulah dijadikan sebagai hari lahirnya gereja HKBP atau Huria Batak Kristen Protestan. Penyebaran Injil yang paling kuat dan membuahkan hasil adalah usaha yang dilakukan oleh Nommensen. Dia adalah pendeta yang diutus oleh RMG, suatu organisasi Jerman di kota Bremen. Ia tiba di kota Padang pada tanggal 14 Mei 1862, setelah menempuh perjalanan selama 142 hari dengan kapal laut. Rencana awal dimulai dari Sipirok dengan misi ke Barus. Penginjilan tersebut berkesinambungan hingga ke daerah Batak Toba. Ia juga memberikan pengobatan terhadap warga tersebut, mendirikan sekolah di Huta Damai yang selanjutnya dipindahkan ke Peraja. Hingga kini kampung itu menjadi pusat administrasi Jemaat HKBP seluruh Indonesia. Hingga dewasa ini, daerah Tanah Batak, khususnya Batak Toba, mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen. Ciri khas suku Batak. 1. Tari tortor. Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin, baik kepada roh leluhur maupun kepada orang-orang yang dihormati, seperti tamu-tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian untuk menunjukkan rasa hormat. 2. Ulos. Ulos terbagi atas 14 jenis, yaitu: pertama, ulos ragiotang. Ulos ragiotang biasanya digunakan pada saat pesta dan diberikan kepada sepasang pengantin. 2. Ulos sibolang. Ulos sibolang biasanya digunakan pada saat duka. Yang ketiga, ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang saling beriringan. Hal tersebut melambangkan kesuburan dan kekompakan. Ulos ini diberikan kepada seorang anak yang baru lahir, terutama anak pertama, agar kiranya anak tersebut kelak diiringi kelahirannya berikutnya.
4. Ulos ragi hoting. Dahulu ulos ini biasanya digunakan oleh para gadis pada saat pesta dengan cara melilitkannya di bagian dada yang disebut hoba-hoba. Sesuai perkembangan zaman, ulos ragi semakin sulit ditemukan. 5. Ulos bintang meratur. Ulos bintang meratur menggambarkan jajaran bintang yang teratur yang bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada saat pesta. 6. Ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang. Ulos ini biasanya digunakan pada saat pesta. 7. Ulos pinunasan. Ulos pinunasan adalah salah satu ulos yang paling mahal. Ulos ini biasanya disandang oleh para raja dan dipakai pada saat pesta. 8. Ulos simarinjam sisi. Ulos ini dipakai pada waktu pesta oleh satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta. 9. Ulos lobu-lobu. Jenis ulos ini biasanya mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sering mendapat kemalangan. 10. Ulos sitolutuho. Ulos ini digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh gadis Batak. 11. Ulos suri-suri nagajang. Ulos ini diberikan kepada pengantin baru. Ulos ini dipakai sebagai selendang. Ulos ini disebut juga sebagai ulos gabe-gabe. 12. Ulos tumtuman. Ulos ini dipakai sebagai ikat kepala oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama. 13. Ulos tutur-tutur. Ulos tutur-tutur dipakai sebagai pengikat kepala yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. 14. Ulos antak-antak. Ulos ini dipakai sebagai selendang bagi orang tua untuk melayat. Selain itu, ulos tersebut dipakai sebagai kain yang dililitkan pada saat menari.